memulai tema kita pada kesempatan ini, kita kutip Al-Baqarah 155 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kami akan memberikan ujian kepadamu, kata Allah, dengan sedikit ketakutan, bisyai'im minal khauf, sedikit kekhawatiran. Ini di saat disebutkan kita diuji dengan sedikit ketakutan, ini betul-betul sedikit, tidak banyak. Artinya ada ketakutan yang besar, tapi itu tidak diberikan pada fase keduniaan. Ujian yang akan diberikan Allah kepada kita umat manusia di atas permukaan bumi ini, bisyai'in, sedikit, tak banyak, terdiri daripada minal khauf, ketakutan, takut miskin, takut mati, takut tua, takut dihina, dan juga nanti sebahagian akan diuji oleh Allah wal ju', sedikit kelaparan, wa naqsim minal amwali wal anfus, juga Allah akan menguji kita dengan sedikit kita miliki harta-harta, wal anfusi wath thamarat, begitu juga jiwa dan buah-buahan. Walaupun standar kehidupan umat akhir zaman ini 60-70 tahun, tapi ada yang diuji Allah, nyawanya tidak disampaikan Allah kepada apa yang disampaikan Rasulullah 60-70 tahun. Kadang 20 tahun kan meninggal, kadang 20 tahun sudah tidak ada lagi di atas permukaan bumi ini. Kadang yang sampai 60, bahkan ada juga yang sampai 70 ke atas. Di ujung ayat, wabasyiris sabirin, sampaikan kabar gembira pada manusia yang semuanya akan mendapat ujian daripada kami, kata Allah. Maka mereka akan mendapatkan kabar gembira, berita gembira. Apa itu? Balasan pahala dari Allah yang luar biasa. Sejatinya apapun yang ada di atas permukaan bumi ini, walaupun kebanyakan kita menganggap bahwa yang ujian adalah kekurangan harta benda, sebenarnya bukan hanya itu. Kelebihan harta benda dititipkan Allah kepada kita juga ujian berat. Bukti berat apa? Banyak orang yang mampu melewati ujian di saat kekurangan harta benda, tapi tidak sedikit orang gagal menjadi hamba Allah saat mereka diuji oleh Allah dengan kelebihan harta benda. Banyak harta, kurang harta, panjang usia, pendek usia, makan kenyang ataupun tidak kenyang, semua itu ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam ayat yang lain Allah katakan, kehidupan di atas muka bumi ini bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun situasi dan kondisinya, itu semua adalah ujian. Allah nak uji kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara mereka itu yang tadi disebutkan Allah, yang diuji dengan kekenyangan, diuji dengan kelaparan, diuji dengan kelebihan harta benda, diuji dengan kekurangan harta benda, diuji dengan adanya orang tua yang hidup lama sehingga seakan-akan menjadi beban bagi anaknya. Ada juga yang diuji dengan anaknya sedang enak-enak dipandang, yang sedang enak-enak hidup bersama, tiba-tiba diangkat oleh Allah kembali ke haribaannya. Itu semua ujian. Siapa nanti di antara mereka? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dengan ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita itu, senantiasa bagaimana itu menjadi sebab kita semakin dekat kepada Allah, semakin baik amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila orang kaya dalam pandangan manusia adalah kesuksesan, tapi apabila dengan kekayaannya justru membuat dia jauh daripada masjid, bila sebab harta benda yang ada di dia itu menjadi penyebab kita hanya mampu hadir ke masjid cuman sekali dalam seminggu pada hari Jumat, kita adalah orang kaya yang gagal pasti. Kekayaan kita telah menyebabkan kita terhalang untuk menghadap Allah, untuk bersimpuh sujud di hadapan Allah 5 kali sehari semalam dalam keadaan berjamaah di masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi efek daripada petimbang harta, petimbang perusahaan, petimbang rupiah, sehingga kita
hanya mampu hadir di masjid seminggu sekali, pastikan bahwa kita adalah orang kaya yang gagal. Apabila ada orang miskin yang hanya bergaji mungkin 10.000 euro, tapi mereka setiap waktu, setiap saat mampu hadir di masjid, memenuhi seruan Allah, bukan hanya pada hari Jumat, karena kita tahu masjid-masjid dibangun di atas permukaan bumi ini. Prioritas utama masjid sebenarnya bukan untuk Jumat, tapi untuk solat sehari semalam 5 waktu, termasuk Jumat yang seminggu sekali. Bukan patokan membangun masjid itu saat hari raya Aidil Fitri, saat hari raya Aidil Adha. Di saat kita melihat kondisi masjid kita, jamaah Aidil Fitri, Aidil Adha kita membludak sampai ke jalan, lalu ini menjadi alasan bagi kita pengurus masjid, BKM masjid, panitia pembangunan masjid untuk memperluas masjid. Ini keliru. Tapi patokan masjid itu diperluas atau diperkecil itu adalah sejauh mana kehadiran umat untuk memenuhi panggilan Allah sehari semalam 5 waktu. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehubungan dengan Covid, ini juga termasuk ujian Allah. Lebih kurang dari 100 sekian puluh negara yang sudah mewabah penyakit ini. Hampir 1 juta jiwa meninggal dunia disebabkan virusnya. Virus itu memang makhluk yang kecil. Ini betul-betul ada jamaah yang mulia. Dan virus itu ada bukan hanya pada 2019 kemarin di negeri Cina. Kita tahu dulu bagaimana wabah kolera melanda Yaman. Bahkan salah seorang sahabat Rasulullah, sahabat ternama Rasulullah, yang Rasulullah pernah mengantarkan dia pada saat dia meninggalkan Madinah, diperintahkan Allah untuk menyampaikan dakwah ke Yaman. Muaz ibnu Jabal, seorang sahabat yang dicintai Rasulullah. Pada saat Muaz bin Jabal meninggalkan Madinah, Rasul mengatakan, wahai Muaz, engkau saya perintahkan untuk berdakwah menyebarkan Islam ke negeri Yaman. Dan mungkin wahai Muaz, pertemuan kita ini, perpisahan kita ini, pertemuan dan perpisahan kita ini adalah yang terakhir wahai Muaz. Artinya apa? Setelah berpisah Rasulullah dengan Muaz, pada momen Rasulullah mengutus Muaz ke Yaman, Rasulullah mengatakan, ini pertemuan kita yang terakhir wahai Muaz. Hadirin jamaah Jumat yang mulia, Muaz berat memang, karena Muaz tahu konsekuensi daripada sabda Rasulullah. Muaz tidak akan pernah lagi berjumpa dengan kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah ini. Dia begitu cinta kepada Rasulullah, tapi titah Rasulullah itu melewati daripada rasa cintanya kepada fisik Rasulullah. Tetap berangkat. Rasulullah sendiri yang menuntun unta Muaz. Semestinya kalau Rasulullah itu berada di atas, dipandu kendaraannya, kuda atau untanya oleh sahabat. Tapi pada saat itu jamaah yang mulia, Rasulullah sendiri yang memandu kendaraan Muaz menuju ke penghujung jalan untuk dilepaskan oleh Rasulullah, Muaz ibnu Jabal. Tapi beliau seorang sahabat ternama yang titelnya tidak dimiliki oleh umat setelah mereka. Hadis telah berbicara banyak tentang mereka. Ashabikan nujum, sahabatku itu laksana bintang-bintang, kata Rasulullah. Allah mengatakan para sahabat Rasulullah itu dengan titel yang super tinggi. Allah meridai mereka radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka reda kepada Allah dan Allah pun reda kepada mereka. Siapa mereka? Satu di antara mereka yang disebutkan Allah itulah sahabat Rasulullah, Muaz ibnu Jabal. Tapi Muaz, hadirin yang dimuliakan Allah, salah satu sahabat yang terserang virus kolera pada saat itu. Bila Muaz mantap, orang yang paling tahu dengan Rasulullah, anak didik langsung oleh Rasulullah, hidup pada zaman terbaik sepanjang sejarah muka bumi anak, juga bisa terkena virus. Siapa kita? Yang ingin khatib sampaikan sesuai dengan arahan dari dinas terkait pada tema khutbah kita pada hari ini. Ini bukan berita hoax jamaah yang mulia. Berita virusnya bukan berita hoax. Hanjut tak remeh, hanjut tak anggap sepele, hanjut tak lawan isu, hanjut tak lawan informasi COVID-nya. Hana perlu takut ke COVID, hana perlu takut ke corona, tanya tak takut ke Allah. Nyo bahasa-bahasa konyol jamaah yang mulia.
Islam kita tidak mendidik kita seperti ini. Agama kita ini agama usaha, bukan agama begitu mulai langsung tawakal berserah diri kepada Allah. Bila kita mampu berbicara, hana perlu takut ke corona, takut ke Allah. Kenapa anda tidak berdiri aja di tengah jalan? Hana perlu takut libas oleh mobil, oleh motor, kita takut kepada Allah. Agama kita, agama Islam bukan seperti itu. Agama kita ini diterima oleh akal sehat kita, logika handise daripada agama gedayo. Islam itu adalah kitab yang betul-betul mewakili pemikiran, mewakili seluruhnya. Tidak akan pernah kontradiksi dengan kenyataan yang nak. Ini anjuran dari dinas terkait kita kepada masyarakat kita, umat kita khususnya di Aceh Barat. Jangan pernah menganggap remeh, jangan pernah menganggap sepele wabah COVID-19 yang sedang melanda dunia termasuk Aceh. Bahkan beberapa hari ini salah seorang ulama kita di Aceh pun dinyatakan terinfeksi. Semoga Allah sembuhkan beliau. Amin ya rabbal alamin. Di tempat-tempat yang memang sudah ditetapkan protokol COVID-nya menggunakan masker, becit kita bersih tegang dengan petugas, bersih tegang dengan satpam, bersih tegang dengan pengelola. Seakan-akan kita kebal terhadap wabah ini. Nauzubillah. Semua usaha harus kita buat, menjaga kesehatan, kebersihan lingkungan kita. Dan untuk menghadapi COVID ini, mudah-mudahan segera berlalu. Kita harus tingkatkan kesabaran. Kesabaran yang pertama, bila ada sanak saudara kita, ahli famili kita yang dinyatakan positif terpapar COVID, maka jangan dulu didatangi, karena itu berbahaya bagi kita. Selanjutnya kita mesti bersabar. Bila ada sanak famili kita yang dinyatakan misalnya meninggal dunia karena COVID, beile tajak pak rumuh. Dan kita bersabar supaya pengurusan tajhiz mayat, memfardu kifayahkan jenazah COVID sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pihak medis. Karena dalam urusan kesehatan kita tidak bisa mengandalkan pihak lain. Dalam Islamnya hak wajib basudapo, hak yang memiliki legalitas, yang hak berbicara sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Bicara kesehatan medislah orangnya. Karena apabila orang yang tidak ahli dalam bidangnya berbicara tentang masalah yang tidak ahlinya, maka yang keluar dari lidahnya adalah sesuatu yang ajaib-ajaib. Dan ini bahaya. Idza usidal amru ila ghairi ahli fantadiris sa'ah. Apabila suatu urusan, suatu permasalahan yang bukan ahlinya tapi kita berikan kepada dia, fantadiris sa'ah, maka tunggulah kehancuran, malapetaka besar akan terjadi. Kita semua punya tupoksi masing-masing untuk menghandle segala permasalahan yang terjadi di atas permukaan bumi. Terakhir, kita tetap waspada, mengikuti arahan pihak terkait untuk supaya wabah ini segera berlalu dari negeri kita. Baik tak peka-peka, baik tak pekabeh-pekabeh, semua itu insya-Allah akan segera berlalu apabila kita mengikuti arahan dari pihak yang terkait, yang berwenang. Amin amin ya rabbal alamin.